itu kan menjelaskan intinya kalau tubuh, roh dan jiwa itu ya mesti dibedakan ya, walaupun disebut itu manusia. Tetapi coba saya mau ke intinya biar enak. Yesaya 9 ayat 5 ini kan berbunyi begini ya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan Kan untuk nggak kita. nyambung kan? Lambang pemerintahan ada di atas bahunya Di dan di namanya disebut orang Langsung penasehat nggak nyambung. ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang Lalu kekal, Raja Bapak damai. bicara tentang Roh Kudus atau Bapak bicara tentang Yesaya? Itu dua hal yang berbeda, Pak. Nah, ini maksud iya. saya, kenapa saya akan Ya, mengatakan Sebentar, bahwa sebentar, sebentar dulu, Bro. Aku sapa dulu ini Nabi 26. Selamat datang Nabi 26. Oh, Bang Ya, JPJ. Ya, sebentar sama Pak Tosikage juga. Selamat Ya, datang. halo, salam. Aku mau konfirmasi dulu soalnya Boleh. gini ya, ini Aan ini Boleh. dari kemarin dia udah muter-muter di beberapa room gitu. Aku masuk, aku udah menjelaskan masih nggak ngerti juga, masih muter di situ juga. Terus dia juga kemarin ini jual nama Bro Paul Chang nih. Dia jual nama Bro Paul Chang nih, ya. Aku cuma konfirmasi aja apakah benar dia itu muridnya Anda ini. Dia ngakunya gitu. Saya baru belajar sama Paul Chang gitu. Ya, ini Bro Paul Oh Chang ya, kan mungkin ya mungkin Bro Paul Chang nggak ingat saya ya, tapi kita udah lama di Facebook ya. Aku Charlie Lee ya. Dari ya itu Bang Salomo juga tahu lah ya, mungkin dia sempat bilang ya. Tapi ya gini, orang ini dari kemarin dia muter-muter sampai beberapa room. Saya udah berusaha menjelaskan, dia masih tetap seperti itu, masih muter di tempat. Padahal saya dengarkan juga Ki Ahmad itu udah menjelaskan dengan sangat baik. Pak Pembasmi juga udah menjelaskan panjang lebar gitu. Dia masih dia di satu sisi dia bilang saya ini orang awam. Tapi di sisi lain dia mau menjelaskan kalau dia awam, dia mau menjelaskan apa? Harusnya dia belajar. Nah, dia bukannya belajar tapi tetap kekeh dengan pemikirannya dia. Ya oke, silakan oke, mungkin oke. Pak oke, ini bisa saya Bro jawab Paul Pak Chang Erden? mau ngomong. Bukan kita tidak bertanya samamu, Bro. Oke, Artinya oke. sudah selesai enggak hubungan Belum, Bapak karena dengan saya lagi rohnya mau Bapak nanya. itu? Bukan, tadi kan Oke, saya pengen nanya terus tuh. terus yang kamu terus yang kamu tanggap apa dari penjelasan Bro kiamat? Udah hampir kiamat, udah hari kebangkitan ini, udah datang kiamat, kau pun nggak ngerti. Udah datang pembasmi kadrun, Saya tahu kau bahwa nggak tadi ngerti. penjelasannya Udah datang intinya, si Black Bull, nggak ngerti. Udah semua bukan, ngomong, kau nggak ngerti juga. Jadi tadi yang kau bukan tanyakan lagi Bapak framing dengan gitu loh. rohnya, dengan Roh Kudus. Sekarang apalagi mau kau tanya? Ya, artinya kalau saya belum jelas, berarti saya belum nangkep banget. Mungkin bisa jadi saya belum puas dengan jawabannya. Karena intinya, saya kembali ke sini, iya, Yesaya 9 ayat 5. Sebab ya tadi kan saya udah bacakan, seolah-olah di situ firmannya itu mengatakan Mesias itu sama dengan adalah Bapa yang kekal juga, ya. Nah, kenapa kalau dengan Pak, penjelasan nggak ada hubungannya dijelaskan, antara Mesias dan Roh Kudus, Pak. iya, ini saya Aduh, mau jangan jelaskan Pak loncat-loncat dulu lah. Burhan. Fokus Iya, ini di nggak. Roh Kudus dulu, Pak. Ya, ini nggak loncat. Ini saya mau kembali ke yang Bapa dan Roh Kudus itu. Nah, jadi kalau penjelasan Bapa dan Roh Kudus itu dibedakan, di sini agak absurd untuk menerangkan bahwa Oke. Mesias itu adalah Bapa yang kekal. Ya Tetapi udah. kalau sebentar, kalau Bapa itu sama dengan Roh Kudus, ini lebih tepat menurut saya karena artinya mau menerangkan roh yang ada di Bapa itu adalah roh Ini roh orang anak nggak itu ngerti. sendiri, Paham. begitu. Paham. Oke, gini aja Pak An. Ntar ini ada noise siapa? Jadi gini, menurut Bapak Roh Kudus itu adalah Bapak itu kan? Betul ya? Iya, begitu. Ya, berarti Ini waktu saya lebih hipostasisnya itu tepat. atau pribadinya itu sama, betul ya? Iya. Oke, kalau begitu Pak, ya, silakan Bapak baca di dalam Yohanes 16 ayat 13. Di situ kalau Bapak katakan Roh Kudus adalah pribadi Bapa, ya, Anda samakan pribadinya, maka Bapa tidak berkata dari dirinya sendiri. Coba baca Roma berapa tadi? Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Silakan. Ternyata di situ Roh Kudus tidak berbicara dari dirinya sendiri. Ya, nggak apa-apa kalau jawaban ini mengena saya kan saya jadi bisa nangkap gitu. Silakan Pak Roma dibaca. 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
Hmm? Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, Ah, tetapi segala sesuatu yang didengarnya ah, itulah yang akan dikatakannya, dan ah. ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oke, apakah satu hipostasis, Pak? Di situ Jangan mengatakan, mengeraskan hati, Pak. Orang kalau belajar itu kalau ngerti ngerti, kalau enggak. Gitu. Kalau Anda ngeyel, jadi Anda menyangkal. Gitu ya, aja. jadi di situ kiamat mau menerangkan apa kepada saya, Wah, coba tadi maksudnya gimana itu? kenapa Anda tiba-tiba mikir sekarang minta waktu untuk mikir? Nggak usah basa-basi, Pak. Anda tadi mengatakan Roh Kudus dengan Bapa itu satu pribadi, betul atau tidak? Ya benar. Nah, sekarang kok bisa Bapa tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Roh Kudus Tunggu, itu kan? enggak, saya selamin dulu nih ayatnya ya. Jadi kan saya kan Langsung mikir kan? ya, orang baru tahu dibuka baca Iya, firmannya kan baru nggak tahu. apa-apa. Kita semua belajar, Pak. Pernah ada masa Ya, di mana nggak mengerti. Nggak apa-apa. ya, oke, saya ulangin lagi biar kita juga enak dengarnya. Heeh. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Hmm. kebenaran, ia akan memimpin kamu ke Hmm. dalam seluruh kebenaran. Artinya di Hmm. sini kan Roh Kudus ya Pak, yang akan datang kepada Betul, orang-orang percaya. Oke, betul. nah, di situ Roh Kudus. Sebab Mm-mm. ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, Oh, ya, berarti satu kehendak ya, satu ya, kehendak dengan Sang Bapa, tetapi dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dibedakan pribadinya, tetapi kehendaknya satu, makanya dikatakan satu Allah, yaitu Allah yang Esa Sang Bapa itu. ya. Oke, kalau Tritunggal bisa menjelaskan itu kalau Anda mengatakan satu pribadi, Pak. Ya, Nggak sebentar. bisa Anda Ya, menjelaskan sebab ini. ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ini kan yang dimaksud Hmm. kiamat. Ini Heeh. suaranya. Ini berarti kan kata-katanya dari Bapa, dari Firman atau dari Bapa. Sumbernya satu, jadi Bapa sebagai sumber Ya, dari segala sesuatu itu. ya. Itu Tetapi segala ayatnya sudah sangat jelas itu, Bro. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Bapa itu sendiri sama rata, maka ayat ini kamu tidak bisa jelaskan. Tapi kalau Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang dapat diutus oleh Bapa untuk memeteraikan keselamatan itu bagi kita, yes. Makanya tadi di oke. awal Bro Duran itu udah menyampaikan di awal tadi, Bapa berkarya menyatakan keselamatan melalui firman menjadi manusia Yesus. Dan dia sendiri juga yang berkarya memeteraikan keselamatan itu melalui Roh Kudus. Jadi Bapa Oke. itu selalu berkarya bersama firman dan rohnya. Bagaimana Pak Pembasmi? Ya, Ya, jadi ditambah lagi saya tambahkan coba baca Lukas 3 ayat 22. ya, Nanti Lukas Bapak bisa 3. bedakan. Oke, Lukas 3 Lukas ayat 3 ayat 22. 22. Coba baca. Mm. 3 ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, kalau Roh Kudus itu adalah Bapa, yang berbicara engkau adalah anak yang kukasihi siapa? Oke, jadi dengan 2 ayat ini saya lebih puas Ya, jawabannya. Oke, jadi itu aja amin. sebenarnya. Saya bukannya mau muter-muter. Oke. Jadi kan saya awam. Jadi Oke, dengan oke, 2 ayat oke. ini Ya, saya lebih ya, puas jawabannya. amin. Oke, kalau Oke. dengan Kalau Tosikata Oke, sudah paham jawabannya nanti sudah ya. nggak nanti puas. Hmm. nanti dipelajari lagi. Mungkin Pak Pauljang apa mau disampaikan Pak Pauljang? Nabi 26. Pak Pak Erban boleh nggak aku inikan dulu tadi kan dia sempat Yesaya 9 ayat 5. Cuman aku nggak akan menjelaskan gimana, cuman aku kasih referensi aja. Jadi supaya Oh ya, boleh. Habis bahas ini nanti tentang Pak Roh Pauljang ya. Kudus sebetulnya. Bentar aja, Nanti nggak Pak sampai Pauljang. 30 Ya, detik. silakan. Tapi itu kok bapaknya udah Silakan, turun. Bro. Gak apa-apa, yang lain mendengar kok di bawah, Bro. Yang nonton kita ini ada 800 orang, Bro. Iya. Oke. Ya. Nah, yang nonton kita Iya. itu 800 orang, jadi edukasi aja. Mm-mm. Sebentar, saya besarkan dirimu. Ya, jadi hari ini tadi aku udah habis baca buku ini tentang kristologi ya. Nah, ini bukunya. Ya, di halaman. Jadi kalau teman-teman baca ya, aku sedikit ini. Jadi di dalam buku ini dijelaskan ya, misalkan tentang nubuatan-nubuatan tentang
Yesus Kristus ya, firman Allah yang hidup itu, misalkan dari penampakan ya dalam wujud malaikat dan seterusnya. Nanti ini nanti dijelaskan tentang tipologinya, tentang nubuatan-nubuatan, dan di sini 1.3 itu juga dijelaskan tentang nubuatan akan datangnya Sang Sabda atau Sang Firman itu di dalam Yesaya 9 ayat 5 ya. Nanti dijelaskan tentang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu maksudnya apa? Terus ada lagi tipologi Kristus, tongkat Harun, tongkat ular tembaga, mana dan seterusnya. Inkarnasi Sang Sabda juga di sini dijelaskan ya. Terus kenaikan Kristus ke surga, duduk di sebelah kanan, termasuk nanti tentang cahaya ya, tentang apa wajah Kristus yang bercahaya itu apa maksudnya dan seterusnya. Terus gelar-gelar Kristus, ketuhanannya, arti nama Yesus, sampai nanti sebagai imam, raja dan nabi atau kemesiasan. Terus gelarnya sebagai anak manusia, rasul Allah, hamba Allah, gambar Allah, rupa Allah, dibedakan. Makanya aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, di dalam Yohanes 14 ayat 10. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, nanti kalau Oke, mau selamat sore. yang lain juga bisa Oke. juga. Misalkan melalui Yesus mendapatkan kehidupan yang kekal, sedangkan Bapa itu, jadi itu bicara tentang esensinya. Makanya penjelasan esensi dan apa dalam pemahaman kristologinya lagi itu juga ada lagi nanti dibahas. Gitu. Oke. Pak Paul Jang, gimana, apa mau disampaikan Pak Paul? Pak Nabi 26. Jadi seharusnya waktu menjelaskan itu tidak perlu dipaksakan. Belum tentu semua orang setuju dengan apa yang kalian pikirkan, logikanya ya, alur berpikirnya. Saya ngajar sudah berapa puluh tahun ya. Selama saya mengajar tidak semua, bahkan saya ngajar anak saya sendiri pun, belum tentu saya ngajar anak saya dia ngerti yang saya ngomong loh. Belum tentu. Karena dia punya konsep sendiri dalam pikirannya dia, kerangka berpikir, bukan konsep. Dia sudah punya kerangka berpikir sendiri, padahal itu dari kecil saya yang bentuk. Tetapi kerangka itu kan belum jadi. Apalagi kamu ketemu orang yang tidak kamu kenal, belum tentu dia ngerti yang kamu ngomong. Jadi ketika kamu sudah sampaikan, dia masih belum ngerti, ya sudah, kasih itu saja. Kalau kamu paksakan malah tambah, apalagi tadi dengan ada beberapa perkataan-perkataan yang sedikit membuli ya. Nah itu malah dia pengen belajar. Pak AN ini kelihatannya Kristen ya, kelihatannya Kristen. Memang dia kelihatan dari pertanyaannya sebenarnya dia mau belajar. Tapi kalau digituin kapok dia nanti. Ya saya sih nggak tahu ini Pak AN ini ya. Saya juga baru tahu ini. Kalau bilang belajar dari saya ya mungkin dia ada di som saya, ya kan? Nah, karena saya kan mengajarkan orang Wanes ya kerangka berpikir sendiri yang menjadikan dia jadi orang Wanes. Orang Trinitas punya kerangka berpikir sendiri menjadikan dia Trinitas. Unitarian juga sama. Kamu nggak bisa paksakan tuh. Begitu kamu paksakan, ya prank. Jadi biarkan nggak ngerti nggak apa-apa, diemin dulu. Suatu hari kamu akan bisa meyakinkan dia daripada kamu paksakan. Kayak tadi, kok mas kamu udah ngerti gini bodoh banget? Ya nggak bisa juga. Ya karena yang kamu ajak ngomong belum tentu pendidikannya lebih rendah, belum tentu dia juga IQ-nya lebih rendah daripada yang kamu pikirkan. Oh, kamu nggak ada Roh Kudus ya, belum tentu juga, nggak bisa juga. Jadi Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada para muridnya, katakan sesuai pemahaman mereka masing-masing. Nggak dipaksa, mentok, pasti mentok kalau kalian bicara begitu. Tadi ayatnya untung kalian tadi bagus tadi kasihnya kan, sehingga Pak En pun bisa, walaupun saya tahu masih dalam kebingungan, tapi bisa sedikit lebih mengerti. Ya kan bisa, oh ya nanti tapi juga masuk akal nih. Nah tadi kan baru tuh, coba kalian tadi kasih ayatnya tadi seperti itu tanpa harus membuli. Oh masuk akal nih, tapi belum ininya dia belum cun, tapi buat dia sudah, oh maksudmu ini. Nah dia nanti berapa hari kemudian dia akan nanya lagi nanti. Namanya orang mencari kebenaran, masa mau disuruh percaya saja sama kalian? Ya nggak mau lah orang mencari kebenaran, kalau dia sungguh-sungguh cari kebenaran, dia nggak akan mudah percaya dengan siapapun. Karena dia memang, tapi bukan dia mau ngeyel. Karena ada ayat-ayat lain dan sudah ada pengajaran lain yang sudah dia terima. Jadi nggak bisa dipaksa begitu. Tapi tadi pas tadi dia ngomong tadi itu, waktu siapa tadi kasih itu, Yohanes 16 itu. Kebetulan ayatnya, oh masuk tuh di logikanya dia. Masuk dia kan, walaupun kalau saya pun masih belum bisa terima. Tetapi kalau dia sudah masuk begitu ya sudah. Jangan berusaha ditambah-tambahin lagi, nanti nambahin lagi kayak tadi Lukas 3 tadi, tambah bingung lagi dia. Jadi satu kalau dia udah pas, ya di situ dulu berhenti. Jangan dipaksa. Dipaksa nggak akan masuk. Percaya saya. Ya. Jadi selama saya
kalau ke orang Islam ya, sebagian besar dari mereka 99% mereka mau cari ngeyel. Makanya kalau saya sama orang Islam, saya langsung tes 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 tes. Tapi kalau saya tahu begitu dia ini orang Kristen, saya akan tungguin dia, kecuali dia mulai mulai ngedan ya. Kalau orang Islam, kalau dia tanya baik dari 3 pertanyaan pertama, saya sudah tahu nih, ini orang mau cari ribut, apa mau cari bener nih. Kalau cari dia bener kayak si kemarin si Mangunsong itu masuk ke saya katanya dia mualaf. Tak ladenin setengah jam, saya ngobrol sama dia. Tak tungguin dia mau tanya apa, saya jawab semua yang dia tanya, karena dia nanyanya juga bener. Tapi begitu si siapa masuk misalnya, well ini tanyanya udah nggak karu-karuan nih, manggil nama saya saja udah nggak bener. Lah ya langsung tak giles-giles gitu. Berarti dari awal aja dia udah niat nggak bener. Tetapi jangan lupa, kita punya misi. Waktu kamu nerangin tadi, ya, waktu kamu nerangin tadi, yang nonton tadi kan 800 katanya si siapa Erben tadi. Nah, mereka nggak dapat ilmu apa-apa kalau tadi kamu bully loh. Kecuali kamu memang sengaja mau bikin tontonan. Saya kadang-kadang bikin tontonan. Saya sengaja bikin tontonan biar rame kadang-kadang. Sebab kalau nggak tensinya nggak tinggi, nggak ada yang nonton kan. Walaupun kamu ilmunya tadi panjang lebar muter-muter orang nggak denger. Kecuali kamu bikin tensi tinggi orang baru denger satu-satu tuh. Ya, udah baru paneng baru orang denger dan nanti diputar ulang sama orang itu baru kamu ngajar yang bener. Misalnya tuh ya, misalnya. Tetapi kalau misalnya tadi menurut saya tadi harusnya iniin dulu, didengerin dulu dia ngomong tadi ada beberapa dia mau ngomong dipotong terus. Dia kan lagi nanya. Jangan di ini terus. Saya nggak tahu ya kalian Tritunggal Oneness itu kalau lagi debat kebiasaannya pengennya ngomong. Harusnya orang lain ngomong didengerin dan jangan pengen jawab. Karena saya yakin kamu pasti bisa jawab. Saya yakin kamu bisa jawab. Hanya kamu jawab yang dia tanya bukan. Tadi itu kalian jawab yang dia nanya apa, kalian jawabnya beda semua. Si siapa tadi Pak AN ya. Dia nanya apa, kalian jawabnya beda semua. Makanya enggak, bukan. Tapi kalian bilang malah dia yang nggak nyambung. Sebetulnya kalian tadi yang nggak nyambung dari awal. Tetapi untung tadi kamu kasih closingnya bagus, Yohanes 16 tadi. Itu closingnya bagus. Saya pun bilang, oh ya, walaupun saya nggak pas, tetapi saya tahu. Dia kepikir tuh, oh iya ya, kok saya belum baca ayat ini ya, kan begitu kan. Tadi dia nyebut-nyebut nama saya pun belum tentu apa namanya yang dia sebut apa ya kan. Mungkin dia ceritanya yang lain ya. Jadi kalau bawa nama saya ya Pak, bisa jadi ya kan. Kalau saya kan ngajarin ke orang-orang jangan menghakimi Oneness Tritunggal Unitarian. Karena masing-masing punya alasannya. Saya kasih tunjuk nih Tritunggal kesalahannya di sini, kelemahan dari doktrin yang dia nggak pernah bisa jawab ke Oneness. Orang Oneness punya permasalahan yang dia tidak akan bisa jawab kepada orang yang menanyakan hal ini. Unitarian juga sama. Karena saya seorang pengajar, jadi saya membuka diri buat semua yang ada. Tapi kalau saya tanya pribadi, kamu bagaimana? Saya akan jelaskan punya saya. Tetapi saya biasanya tidak akan jelaskan yang punya saya. Karena nanti akan nambahin lagi, tambah ruwet lagi. Kecuali kita privat ngomong, saya cerita di kelas. Dalam kelas tertutup nih. Pemahaman yang saya pahami adalah seperti ini. Tetapi saya kembalikan ke mereka. Karena kamu nggak bisa paksa. Tidak bisa paksa, percaya saya. Ya, tetapi kalau kalian belajar tadi, dari pertanyaannya si Pak AN tadi itu bagus. Itu pertanyaan orang awam yang belajar Alkitab sendiri, bayangin. Terus kamu suruh puasa 40 hari. Jangan gitu dong. Ya, nggak seperti itulah ya. Kadang kita, itu aja dari saya ya. Jadi, tadi menurut saya jadi nggak nyambung sebetulnya. Tapi untung closingnya bagus, udah itu aja. Ya, Jadi itu aja. yang nyambung itu gimana? Menurut Pak Paul Jang yang nyambung Ya gimana? didengerin, tadi kan dia ngomong belum selesai, potong terus. Oke, terus gimana penjelasannya yang benar? Enggak, tadi Ya, tadi penjelasan yang yang dia benar. tanya, Ya, tadi silakan, itu dia belum silakan. selesai. Tadi dia belum selesai. Jadi Terus harusnya tadi gimana didengerin dulu. Saya penjelasannya? juga pengen tahu dia nanya yang dimaksud dia apa tadi. Saya juga masih belum nangkep yang dia maksud apa. Akhirnya digiring kepada Oh, Bapak bukan roh itu tadi kan terakhirnya kan pertanyaannya akhirnya nggak kan. nangkep ternyata. Oke, nggak apa-apa kalau gitulah. Siap-siap. Iya, jadi Bapak bukan roh itu tadi akhirnya Iya. digiring akhirnya ke Bapak bukan roh, ya kan? Jadi kalau di Tritunggal itu selalu ditanyakan begini. Kalau kalau Kan Allah roh nggak adalah ada, roh, jadi Bapak bukan yang dia maksud tadi kan. Kalau Allah adalah roh, ya, berarti kan Bapa adalah roh. Lalu Roh Kudus itu roh yang mana yang lagi, itu kan? Lalu muter-muter dibuli, akhirnya sampai kesimpulan tadi Yohanes 16 tadi.
Nah, dari situ sebetulnya oh, mungkin yang dia tanyakan itu walaupun tadi kurang pas dia tetapi dia tadi udah kepikir tuh, oh, ini ayat ini belum saya tahu nih. Jadi kesimpulannya Pak Paul yang benar bagaimana kalau yang kami Ya, sampaikan tidak Didengerin dulu. nyambung? Karena Enggak, gini, tapi Itu begini iya, ya, gini, aku bentar, klarifikasi bentar. ya. Sebentar Bro Kiamat, sebentar. Karena Oke. gini ya, saya juga kan guru. Kalau saya katakan jawaban murid saya tidak nyambung, berarti saya harus memberikan jawaban yang nyambung. Iya, Kalau saya katakan orang nggak nyambung, terus saya juga nggak bisa menjelaskan penjelasan yang nyambung, saya merasa diri bahwa saya lebih bodoh dari murid saya. Seperti itu saya, Pak. betul. Jadi harusnya apa? Iya, makanya Pak Paul Jang coba Betul. jelaskan yang nyambungnya Jadi gimana. kalau kita ngomong sama orang Kristen, bukan sama orang Islam ya, orang Kristen yang benar-benar mau nanya. Dari 3 pertanyaan pertama, saya sudah tahu ini orang mau cari nanya, mau benar-benar pengen tahu. Terus mentok, kamu nangkap nggak yang saya nangkap? Saya selalu nanya, kamu nangkap nggak yang saya nangkap? Belum, Pak. Saya akan berpikir apa? Waduh, saya yang kurang pinter nih, kurang pinter menjelaskan. Bukan pinter ilmunya, bukan. Kamu tahu ada seorang dosen di Satya Wacana, itu dosen kita yang hebat sekali, namanya Arif Budiman. Di rumahnya kumpul tukang beca. Semua tukang beca di Salatiga, Pak tahu dia semua. Kenapa dia selalu kumpulin dan dia akan diskusi sosial politik, teori-teori baru yang amat sangat berat. Dia bilang begini, kita kan bingung, kenapa kamu kumpulin tukang beca, terutama yang cewek-cewek ini kan mahasiswi kan risih gitu kan. Tetapi dia bilang, mereka ini orang-orang ya adalah sebuah bahan riset saya. Saya mau jelasin ke kamu teori yang berat, yang sulit. Ya, kalau saya berhasil menjelaskan kepada dia dan kita ngomong nyambung, berarti kamu pun pasti ngerti. Kalau kamu nggak ngerti, berarti kamu memang itu tadi kupluk. Dia ngomong sama tukang beca dengan bahasa tukang beca ini ngerti. Dan dia sampaikan itu dirubah dikit ngomong ke mahasiswanya. Makanya mahasiswanya dia ngomong apa aja dia nangkep. Kalau kamu ngomong sama tukang beca itu ngerti, maka mahasiswamu ngerti. Termasuk tadi, kamu belum tentu kamu yang nggak pinter, tetapi kamu yang menjelaskannya nggak pinter. Jangan pikir menjelaskan itu gampang. Kamu menjelaskan sama sesama profesor aja belum tentu profesor itu nangkep yang kamu maksud. Belum, bukan karena dia nggak pinter, tapi kamu harus masuk dalam kerangka berpikirnya dulu. Apalagi dia sudah punya gelar profesor. Kamu mau yakin ke saya 1000 ayat, saya keluarin 10.000 ayat. Sama saja, saya keluarin 1000 ayat, kamu juga keluarin 10.000 ayat. Jadi kamu harus tahu kerangka berpikirnya saya dulu untuk kamu bisa meyakinkan saya. Kalau dalam marketing itu namanya insight-nya dia apa? Insight-nya. Kamu ngomong nggak usah 1000 ayat. Kamu ngomong cuma beberapa kata dia langsung ngerti. Itu loh. Kamu harus tahu insight-nya dulu. Apalagi ini udah cerita dogma. Kamu nggak bisa. Semua orang sudah bawa dogma dari dia lahir. Dari dia lahir baru jadi Kristen pun dia sudah didogma oleh pengajaran sebelumnya. Kamu harus bongkar dulu. Jadi Begitu. Pak Paul Jang jawabannya apa, Pak? Ya didengar. Jawaban yang nyambung ya. Jadi kita berarti bukan Jawaban yang menjawab. nyambung apa? Iya. Jawaban nyambung apa? Yang nyambung yang pertanyaannya Pak AN atau jawaban nyambung yang saya tadi Iya, ngomong? itu. Kan Bapak bilang, kan bertanya, jawaban kita tidak nyambung. Jadi yang nyambung itu menurut Bapak itu kayak gimana? Ya kita belum Supaya tahu nanti, pertanyaan Pak AN tadi belum selesai soalnya. Potong terus sama kalian. waduh. Saya dari tadi gatel, dengerin dulu. Saya Iya. pengen tahu Pak AN itu nanya apa. Sejak tadi si Pak siapa tadi ngomong, katanya dia suka ngutip-ngutip saya. Saya pengen tahu dia ini mau nanya apa yang dia salah ngutip dari saya. Dan kutipannya apa? Oke, Saya oke, pengen saya tahu nangkep. juga. Tapi kan Saya sudah dipotong nangkep. terus dari tadi. Oke. Jadi begini Pak Erben, teman-teman yang dimaksudkan oleh Nabi 26 ini ya. Jadi ketika kita menjelaskan ya, si pendengar ini, si Pak AN tadi itu, dia itu belum tentu memahami bahasa yang tinggi. Tetapi Betul. setelah kita jelaskan, ternyata ada yang mendengarkan pertanyaannya saja, itu masih belum paham. Makanya ketika tadi dijawab dari definisi roh dulu secara umum itu apa tadi, energi, esensi dan sebagainya. Itu kenapa? Bisa aja langsung menjelaskan ke Yohanes 16 ayat 13. Itu bisa saja, tetapi nanti kalau memahami roh itu dimaksudkan hanya hipostasis doang atau pribadi, itu nanti akan keliru. Makanya tadi coba saya itu Pak, itu belajar yang namanya pedagogi atau bagaimana cara mengajar. Jadi bagaimana dia berpikir itu juga saya pahami. Makanya saya ngeliat dulu nih ketika dijelaskan seperti ini gimana, nolak atau enggak, atau dia ini mau belajar atau mau mengajar gitu loh. Saya lihat, oh ternyata ada
dia ngomong awam, jadi dia minta diajar, tetapi dia sendiri susah karena dia punya pemahaman tersendiri. Nah, dari situlah akhirnya Bahkan dia saya yang lepas lebih lepas repotnya lepas bro iya, lepas Kiamat, yang lepas lebih tangan repot, tadi. Makanya saya ambil yang ke poinnya aja yang repotnya dia tanya. tadi Mm-mm, ke repotnya esensi. lagi tadi dia bukan bertanya, ingin memaksakan pendapatnya malah. Iya, Itu makanya tadi tadi ya itu. udahlah kalau mau ngomong esensi, esensi saja. Jadi maunya Roh Kudus itu esensinya Allah, yang dimaksudnya adalah Bapa itu sendiri ya. Jadi ngomongnya ini hipostasisnya. Jadi dia ini bicara esensi, tetapi dia mencampurkan antara esensi dengan hipostasis. Oh ya udah, jadi saya tinggal bikin premis, tinggal menunggu dia persetujuan. Ternyata dia accept itu bahwa Roh Kudus adalah Bapa itu. Ya udah, saya kasih ayat itu. Akhirnya dia apa ya, maksudnya selesai gitu dengan pernyataannya. Nah, dari situ sebetulnya kalau saya dari awal jawab itu, dia nggak ngerti definisi roh itu apa. Yang dimaksud roh Iya itu ya. sebagai sifat Allah yang transenden, roh itu bicara tentang hikmat dari Allah. Itu nggak ngerti nanti apa itu esensi, apa itu energi, apa itu knowledge, apa yang menghidupi dari Roh Kudus itu. Oke, Gitu oke, loh. oke. Ini kita sapa dulu Ibu Sopiatul. Selamat sore, Al Hayat. Shalom, shalom, shalom. Suaramu Saya udah tengah malam nih, gimana, Pak Bu? Erwin. Oh iya ya. Sebenarnya Tapi apa mau masih Ibu? mau mendengarkan. Ya, saya masih mau mendengarkan tadi Bapak yang bertanya karena pembahasannya mengenai Trinitas. Jadi memang kita wajib dengan sabar ya. Saya sendiri bertahun-tahun ya menjelaskan Trinitas ini, dan Pak Erwin kan tahu ya, kita satu grup dalam Iya. menjelaskan hal ini. Tapi memang mungkin kita perlu lebih banyak lagi menjelaskan mengenai pemahaman Trinitas ini kepada teman-teman Kristen sendiri, karena banyak saya sendiri mengajar langsung ya, saya mengajar di gereja-gereja ya. Saya sendiri seorang pengajar Alkitab di gereja-gereja, dan memang pemahaman mereka kadang-kadang walaupun gerejanya Trinitas, pemahamannya oneness ya. Lebih parah lagi kalau pemahamannya adalah Unitarian ya, menuju ke saksi Yehova. Nah ini memang perlu kita terus ajarkan Pak Erben. Jadi jangan mundur ya teman-teman. Pak Erben, Pak Lidara, dan Kiamat tadi penjelasannya Ya. sudah cukup sangat bagus ya. Kita harus menjelaskan apa itu roh, karena kebanyakan mereka nggak tahu apa itu roh dan apa itu Roh Kudus. Kemudian yang kedua, mereka tidak tahu apa itu hakikat, apa itu hipostasis. Dan juga mereka mencampurkan antara doktrin Trinitas dengan Kristologi. Itu yang selalu kita jelaskan di kelas Al-Hayat ya Pak Erben. Nanti kan Pak Erben akan masuk ke kelas Kristologi. Seperti Iya. itu teman-teman. Jadi sebenarnya Bapak tadi kalau bisa suruh naik lagi Pak. Saya pengen mendengarkan penjelasan beliau. Dan masukan dari Pak Pauzong tadi. Itu masukan yang memang kita harus dengarkan teman-teman. Karena kita ini perlu ngerti ya. Kemampuan tiap orang untuk memahami itu nalarnya nggak sama. Jadi kita ini harus mendengarkan dulu, masuk ke dalam pemahaman mereka. Dan ketika saya mengajar pun kita harus menjelaskannya pelan-pelan. Ya, pelan-pelan, karena Trinitas ini pemahamannya cukup tinggi ya. Saya bergumul 4 tahun dengan pemahaman ini ya, dengan Samuel Siahaan juga, dengan teman-teman Oneness ya, dan saya mempelajari kembali apa itu doktrin Trinitas. Ternyata tidak seperti yang mereka katakan ya. Jadi orang Oneness ini menuduh kita menyembah 3 Allah, 3 Tuhan. Ternyata bukan itu yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja maupun oleh para rasul ya di dalam Alkitab kita. Jadi memang kita perlu dengan sabar menjelaskan, dan kedua tadi kita harus menyelami pandangan mereka, karena mereka ini orang Oneness ini mengingkari kemanusiaan Yesus ya, mereka menekankan keilahiannya, mereka mengingkari dia sebagai imam besar yang harus seorang manusia ya, kembali menjadi Bapa. Jadi nggak bisa membedakan kebagaimanaan Allah prainkarnasi Firman pada waktu Firman berinkarnasi dan pasca inkarnasi Sang Firman. Nah ini yang perlu kita jelaskan Pak Erben kepada teman-teman Kristen, dan kita perlu sampaikan dengan lebih sederhana, bahasanya lebih disederhanakan supaya mereka juga lebih ngerti. Saya rasa itu aja Pak Erben, suruh orangnya naik lagi supaya kita bisa berdiskusi aja. Oke, silakan yang tadi naik lagi ke atas. Kalau mau, untuk siapa yang ingin mau mendalami ini, ada Pak Pembasmi, ada Broduran, ada Okana, ada Tosikage, ada Kiamat, ada Ibu Sopiatul, ada Nabi. Bayangkan Nabi. Ini Kalau ada Pak yang mau Erben bertanya sama naik ke yang atas. lainnya. Iya. Pak Erben sama yang lain. Jadi begini, kalian aja perlu bertahun-tahun
untuk bisa memahami Trinitas. Lalu bayangin kalau tukang beca bertobat sama Yesus. Gimana tuh? Ya kan? Terus kalian nanya, si tukang beca ini kan nanya, namanya begitu denger nih di TikTok nih, Trinitas Oneness, Trinitas Oneness, dia nanya. Terus kalian pakai kata hipostasis, ausia, apalagi tadi hakikat pribadi segala macam. Tukang beca ini kira-kira ngerti nggak tuh yang kalian ngomong? Tak jamin nggak ngerti, ya kan? Jangankan tukang beca ini, Pak AN tadi itu, tadi cara bahasanya, tutur katanya, pilihan katanya, saya yakin dia pasti nggak mungkin cuma S1. Pasti dia pendidikannya S2, atau dia paling tidak dia rajin baca buku. Tetapi, tadi kalian bilang tadi hipostasis ausia saja, sepertinya dia nggak bisa ngikutin loh. Karena itu kan istilah-istilah yang baru. Hipostasis ausia di dalam perbendaharaan beberapa orang Kristen. Ya kan? Coba tadi si Sofiatul tadi ngomong, saya pergi ke gereja, ngakunya Trinitas, ngotonya Oneness. Seluruh GBI, tak jamin 90% itu Oneness. Ya, 90%. Semua gereja Pentakosta Karismatik, 90% itu Oneness. Tak jamin itu. Walaupun mereka nggak mau dibilang Oneness ya. Si siapa itu? Rubin Adi itu ya. Tapi yang cara menjelaskannya dia itu cara menjelaskan Oneness. Karena apa? Ya karena dari kecil dia begitu diajarinnya. Bahkan di sekolah teologinya pun kalau bilang Trinitas, dia cerita inilah Trinitas, tantang dosen-dosennya bilang, ternyata yang dijelaskan Oneness saya sampai saya sekolah doktor yang ngajar saya dan lebih senior ya kan, S3 saya, dia cerita tentang Trinitas. Ada yang nanya tentang Trinitas, ini loh Trinitas. Terus saya bilang, Pak, itu tuh Oneness Pak yang Bapak cerita. Marah dia sama saya, iya tapi itu Oneness Pak. Saya bilang sama dia, itu Oneness Pak yang Bapak cerita. Terus saya kan, ini loh, ini Trinitasnya Athanasius yang ini Pak. Saya ngelotok bukunya Athanasius. Kenapa? Karena waktu itu saya juga penasaran sama si Muriwali. Ya kan? Bahkan Deki nggak ada saja yang jelasin Trinitasnya jadi triteis. Neneknya Paul, neneknya Deki, neneknya Muriwali kan. Jadi triteis kan, sama kan? Zeus, Apollos, Hermes, tiga-tiganya hakikatnya adalah dewa. Iya kan? Dia kan jadi triteis. Hakikatnya dewa mereka, tiga-tiganya. Tapi kan jadi triteis itu yang ditanyakan sama siapa yang diungkapkan sama Diki Gadas. Artinya tidak mudah menjelaskan itu. Gitu loh. Jadi kalian harus sabar kalau ada orang nanya gitu tadi itu gunakan pilihan-pilihan kata yang lebih sederhana. Itu loh. Ya. Oke, apa Ini Bro saran saya Kiamat aja mau ya. sampaikan apa Bro? Aku nggak, maksudnya aku nggak mau kayak membuat nama orang yang nggak ada di sini tuh seakan-akan orang nanti jadi salah mengerti gitu loh. Enggak, Jadi kalau saya udah seandainya pernah langsung gini kasih ke kalau mereka. seandainya Pak Deki Ngadas itu Oneness, kasihkan aja mana contoh Diki Gadas bukan videonya. Oneness. Diki Gadas itu Trinitas. Diki Iya, Gadas, gini, Muriwali, jadi sorry Esra tadi kan ngomong Soru, dia triteis dulu tadi. berseberangan dengan saya, mereka berpikir Nah, saya Oneness. nah Anda tadi Lalu mereka mengatakan kan ngantem saya tiap triteis. hari, terus saya jelas, oke kamu ceritain Trinitasnya, dia bikin paparan Trinitas, saya bilang itu Ah, triteis. coba Nah kalau di mana Muriwali dan itu di mana Trinitas, videonya? jelas memaparkannya Trinitas. Tapi balik Oke, lagi, saya nanya sama si Muriwali, Pak Muriwali, kalau kamu menjelaskan begitu, kamu bilang ada logika non kontradiktif. Coba kamu lihat nih, A sama dengan B, B sama dengan A sama dengan Z, B sama dengan Z, C sama dengan Z. Bagaimana mungkin A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C? Kalau kamu menggunakan logika non kontradiktif, logika deduktif induktif, kamu pasti akan berkata A sama dengan B sama dengan C. Jadi Oneness. Tetapi kamu bilang, oke. kamu jelaskan, oke saya setuju, itu Trinitas, itu Athanasius yang punya tuh. Ya, saya setuju. Tetapi begitu kamu bilang tadi kamu menggunakan logika non kontradiktif, gara-gara kamu nambahin kata itu tadi, saya jadi bilang, jadilah kamu Oneness. Tetapi sebetulnya penjelasan dia memang penjelasan Trinitas, hanya karena dia nambahin tadi salah ngomong itu. Tapi saya ingat yang dia maksud. Begitu. Oke, Terus kalau kedua, gini ada satu gini, lagi, tanpa Pak ragi. Deki Ngadas, boleh nggak Saya, Pak bentar, Paul saya gini ngomong dulu gini ya, saya ngomong dulu bentar. supaya nggak menjadi gibah ya. Ada Enggak nggak sih gibah, video enggak yang gibah. bisa Itu saya ngomong enggak gibah ditunjukkan ya. Saya bisa tentang pertanggungjawaban ya pernyataan saya. tentang itu Pak Deki Nah, Ngadas yang dia itu bukan, triteis bukan. Sebentar. Saya tak terakhir dulu. Mormon Saya gitu gimana tuh? ketemu sama Tanpa Ragi ya kemarin. Saya sudah 2 kali ngelakuin tes.
di 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu pertama kali gegeran di YouTube Trinitas, saya kan nih semua tak panggil semua nih. Banyak orang Trinitas, saya sudah interview semuanya, ada sekitar 100-an orang. Akhirnya jadi triteis atau jadi oneness hanya 1-2 orang saja yang dia benar-benar ngerti. 100 orang cuman yang satu dua orang ini pun karena sebentar ini saya koreksi tanpa mantap begitu ya. Kalau Muriwali mantap dia jelasin Trinitas tuh. Terus si Tanpa Ragi waktu itu ya datang ke TikTok saya. Aku dites Paul, kita tes kan. Dia menjelaskan Trinitas. Saya bilang, "Bro, kalau kamu yang jelaskan Trinitas itu Trinitasnya dari timur." Emang iya, gua kan belajar sama Romo Daniel. Nah iya. Terus saya tanya sama dia, kira-kira kalau kamu ngomong sama tukang beca, ngerti nggak tuh tukang beca dengan penjelasanmu? Dia ketawa, iya, memang susah menjelasinya. Terus kalian mau jelasin bagaimana Trinitas? Sampai mati juga kalian mungkin hanya bisa jelaskan ke 10 orang baru ngerti yang kalian ngomong tuh. Kalian jelasin ke 10.000 orang, paling 10 orang yang ngerti tuh yang kalian ngomong tadi. Serius? Ya, itu sih saran dari saya ya. Oke, saya mau persiapan buat Koinonia online jam 7 malam waktu Jakarta di YouTube saya, Joseph Paulusan. God bless you semua ya. Oke, terima kasih ya. Oke, Bro Kiamat, apa mau disampaikan? Ya, jadi aku tuh nggak suka ya kalau udah sebut nama-nama orang ya, apalagi juga orang-orang itu tuh orang yang dihargai gitu oleh banyak orang. Jadi seakan-akan memasukkan unsur menasehati, tetapi juga mencemarkan pengajaran dari orang tersebut. Karena saya pribadi tuh saya membaca ada jurnal ya. Jadi sebelum saya saya belajar dari buku, sebelumnya saya juga baca jurnal-jurnal misalkan dari Pak Deki Ngadas ya. Saya baca itu penjelasan tentang Tritunggal itu saya pelajari. Dan sejauh sampai hari ini pun saya nggak pernah mendapati apa yang diajarkan oleh dia itu 3 Allah gitu atau Mormon seperti yang tadi dijelaskan oleh Paul Zhang. Makanya tadi gimana ya? Maksudnya nggak etis lah cara seperti itu. Iya, sebenarnya kita ngerti kiamat. Saya ini pengajar saya. Jadi mau merasa benar sendiri dengan cara menjatuhkan orang itu nggak baik. Dialognya Paul Zhang Iya. dengan Pak Deki itu udah lama banget sih, udah lama, 3-4 tahunan. Jadi Iya, mungkin tapi agak maksudnya beda sedikit, ada pergeseran sedikit dulu. Sebenarnya begini teman-teman, kalau menjelaskan Trinitas itu, ketika menjelaskan perbedaannya juga tidak boleh jatuhnya Triteism. Saya kasih ada contoh ya, ada banyak orang Trinitas menjelaskan seperti ini nih. Bapa itu pencipta, Yesus penebus, Roh Kudus itu menyucikan. Itu penjelasan Triteis. Ya. Karena saya tanya sama Anda, Pak Erben, ini hostnya nih yang di sini nih. Apakah Yesus itu bukan pencipta, Pak Erben? Pencipta karena dia firman. Bapa Ayatnya mencipta banyak. melalui firman. Banyak. Ayatnya banyak. Amsal 30 ayat 3 dan 4.